叔叔阿姨、弟兄姐妹们，早上好！感谢主，今天我们可以来参加家庭崇拜。感谢主，今天我们有平安、喜乐，也身体健康。Merdeka! Kita masih dalam suasana sukacita dalam kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kiranya negara kita boleh terus maju dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. 我们来唱诗家灵颂。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那真年的酒，它是那永恒的爱，有住在其中。多少这爱化作一个家里，家里yang ku sayang, lembut dan ramah, ya bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat, ya kasih yang agape, karena Tuhan sertai, kasih melimpah, jadilah warga Jali.我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那真年的酒，它是那永恒的爱，有住在其中。多少这爱化作一个家里。我们来同心祷告。Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, di pagi hari ini yang cerah, Engkau kumpulkan kami walaupun secara online, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami, ampuni kami, sucikan, kuduskan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Tuan Tausifra yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan mengurapi dia, pakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin, membukakan hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini berkenan dan memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat menjadi saluran berkat, menjadi garam dan terang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus punya sukacita,
punya syukur, dan senantiasa memuji Tuhan, serta dekat kepada Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kita punya begitu banyak pergumulan, kita utarakan melalui pujian, melalui doa kita kepada Tuhan. 我们来唱诗，天天赞美主。 Nomor 101. Setiap hari memuji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 11 ayat 29. Matius pasal 11 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita bacakan sekali lagi. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, serta melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Chuan Tau Sifra dengan tema lemah lembut. Sebelumnya, kita akan menyanyikan sebuah pujian dengan judul Bahasa Cinta. Jika tanpa
cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk online pada hari ini. Kita harus online ya. Opa Oma tetap semangat. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Opa Oma siap beribadah kepadamu. Bukalah hati dan pikiran Opa Oma untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami baca. Berkati Opa Oma dengan penuh sukacita dan tetap di dalam Yesus. Kami boleh belajar akan firman-Mu yang mengajar kelemah lembutan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, amin. Opa Oma, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kita membaca Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Opa Oma, berbagi kita yang membaca merenungkan firman Tuhan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata kelemah lembutan, kita pasti berpikir tentang hal-hal yang baik, yang indah, yang lembut, ya, yang gak kasar, ya. Arti dari kelemah lembutan adalah sikap hati dan pikiran serta kehidupan yang mempersiapkan jalan kekudusan. Seperti di Galatia 5 ayat 23, termasuk kelemah lembutan ini adalah buah roh. Jadi ketika orang bisa lemah lembut adalah buah hasil Roh Kudus. Karena dia tidak hidup di dalam kedagingan. Dia hidup untuk memuliakan Tuhan,
mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Opa oma pasti kepingin ya punya anak, punya mantu, punya cucu, punya saudara yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu rasanya di hati itu adem ya, lega rasanya. Aduh, kalau ketemu dia itu rasanya kangen ya, karena udah lama nggak ketemu ya. Orangnya ramah, fleksibel, ya nggak kasar. Tetapi kalau kita ketemu orang yang kasar, orang yang galak, waduh, kita kalau ketemu sudah, aduh jangan dah ya. Nah, opa oma yang dikasih Tuhan, Yesus mengatakan dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Kita bisa belajar yang pertama, Yesus yang rendah hati, yang lemah lembut ini mengajak orang yang punya beban yang berat. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya di pasal yang keempat, ya, Yesus memanggil murid-muridnya punya beban yang berat. Dia siang malam mengambil ikan, mungkin dapat, mungkin nggak dapat, ya kan? Tetapi Yesus ketika memanggil mereka, mereka ikut. Dia melihat siapa yang memanggil itu Yesus. Ketika dia memanggil, dia melihat Yesus punya hati yang berbeda, tidak seperti ahli Taurat yang kasar, yang galak, yang punya hukum-hukum yang berat. Tetapi Yesus memanggil dia dengan kelembutan, dengan suara yang marilah ikut aku. Demikian ketika mereka sudah mengikuti Yesus, mereka diajar. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut itu bisa berelasi dengan banyak orang. Ketika Yesus menghadapi murid-murid, Yesus begitu banyak orang hadir pada saat itu. Kalau kita baca di kitab Matius pasal 5 sampai 7, sampai orang heran perkataan Yesus. Karena Yesus mengatakan orang berbahagia walaupun mereka mengalami aniaya sekalipun. Karena dia memiliki jiwa yang besar di tengah kehidupan yang sulit. Tuhan tetap mengatakan orang itu bahagia. Karena apa? Karena dia bisa membawa berita yang baik, yang benar di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak suka berantem, tetapi suka memberikan kasih dan pelayanan yang baik. Ketika Yesus di tengah-tengah masyarakat, Yesus menyuruh murid-muridnya. Kalau kita dibaca di kitab ini, Yesus mengajar murid-murid memberitakan Injil, pergi keluar kota. Kalau orang menolak mereka, Yesus mengatakan kepada murid, gak usah takut, ya, gak usah takut. Berarti Yesus mengajar mereka, membuat mereka orang yang berani berbicara kepada orang lain. Dan orang-orang yang diajar muridnya, 11 murid itu menjadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang bisa bertanggung jawab dan bisa berelasi dengan banyak orang ketika dia pergi keluar kota memberitakan kerajaan Allah. Jadi opa oma yang dikasih Tuhan, orang yang lemah lembut yang akan memiliki bumi, walaupun bebannya berat, ya, dikatakan dia datang kepada Tuhan, dia punya penyerahan diri kepada Tuhan. Orang yang punya kelembutan, punya hati, pikiran, perasaannya, punya kemampuan menanggung beban di dalam Tuhan, dia bisa memiliki kepasrahan kepada Tuhan. Murid-murid Yesus mampu menanggungnya.
walaupun tugasnya berat. Yesus memberikan kepada kita kelegaan. Karena Yesus memberikan teladan. Pengajarannya menyiapkan hati setiap kita mampu menanggung beban yang berat sekalipun. Karena di dalam Yesus mengajar hidup ini harus berani susah, harus berani menanggung beban, dan Yesuslah yang akan memberikan kelegaan. Tuhan bilang beban yang Tuhan berikan tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, ketika Yesus memberikan, yang pertama kita belajar Yesus di tengah kelembutan, dia bisa mengajar orang yang sederhana, nelayan, dan orang yang kasar sekalipun seperti ahli-ahli Taurat. Tuhan bisa mengajar. Yang kedua, kita belajar ketika Yesus punya kelemah lembutan, ketika dia masuk ke Yerusalem, Yesus tetap tegar menghadapi salib. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang beban yang mudah. Yesus datang ke Yerusalem dengan kelembutan hati. Dia seorang raja yang besar menggenapi kitab Perjanjian Lama. Dia tidak memakai kuda yang drap-drap, tetapi dia memakai keledai, beban yang jalannya pelan-pelan. Yesus menghadapi salib dengan hati yang kuat. Dia masuk ke Yerusalem. Dan ketika di Yerusalem, Yesus tetap bisa mengajar dengan disiplin di rumah Allah. Yesus mengajar ahli Taurat yang telah menggunakan bait Allah tidak benar. Yesus tetap mengajar perumpamaan-perumpamaan kepada muridnya. Bahkan Yesus sempat mencuci kaki murid-murid supaya murid-muridnya siap hati melayani setelah Yesus disalib. Setelah Yesus nanti bangkit, setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya paham siapa Yesus, pengajarnya, menjadi guru dan Tuhan. Yesus memberikan kehidupannya sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Hati, pikiran menunjukkan jalan kekudusan, bukan dengan sikap yang kasar. Yesus menunjukkan bagaimana hatinya seluruhnya diberikan kepada murid-muridnya. Yesus memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya bisa memahami bagaimana Yesus memberikan teladan, dan itulah beban pelayanan yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi misi besar buat murid-murid, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Beban berat di dunia, tetapi tetap bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan, memberitakan Injil. Opa Oma yang dikasih Tuhan, ketika kita punya beban yang berat di usia tua kita juga belajar seperti Tuhan Yesus, tetap kuat, tetap bisa memakai hidup ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, untuk bisa lemah lembut, baik hati, pikiran, diserahkan kepada Tuhan. Karena beban kita tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kepada kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan tahu apa keadaan kita, apa yang kita alami.
datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan beban kita untuk menolong kita, punya kesabaran, punya kerendahan hati, mau berserah kepada Tuhan dengan penuh. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Opa Oma yang dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan bebannya itu ringan. Opa Oma yang dikasih Tuhan, beban yang kita alami, kehidupan ini mendidik kita untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu lemah lembut, rendah hati. Kita perlu datang kepada Dia dengan penuh permohonan, dengan rendah hati. Kita penuh syukur apa yang kita alami. Tuhan tahu. Tuhan lemah lembut. Tuhan menerima kita apa adanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berikan Opa Oma makin mengasihi Tuhan, karena Tuhan memberi kepada kami beban yang berat. Apa yang kami pikul adalah tidak melebihi kekuatan kami. Tuhan yang lemah lembut, rendah hati, menerima kami apa adanya dan mengerti apa yang menjadi beban kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan terus bekerja dalam hati kami, memberikan kelegaan pada kami sehingga kami bisa menanggung segala yang kami alami dengan penuh hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang seperti Yesus, yang tidak mudah putus asa, tetap bisa mengajar, tetap bisa melayani dengan bijak, tetap bisa mengampuni orang lain, tetap bisa memberi teladan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bangga punya Tuhan yang mengasihi kami apa adanya. Demi Yesus Kristus yang hidup. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Chuan Tausifra. Terima kasih Chuan Tausifra yang sudah menyampaikannya. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua untuk dapat menerapkan firman Tuhan ini. Kita belajar untuk lemah lembut. Kita lemah lembut kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita, dan sesama kita. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu berjudul Hesen Sin I, memperkenankan hati Tuhan, nomor 33. Kiranya kita mohon Tuhan menolong kita untuk hidup terus menyenangkan hati Tuhan. 我不愿在基督这生，一生一生无争，多少机会已流逝，已经不能再攻等。何生心意，何生心意，这是我
kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup berkenan kepadamu. Aku mau hidup menyenangkan hatimu. Kiranya Tuhan yang menolong dan menguatkan kita semua untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan terus menjadi berkat bagi orang lain. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Untuk pokok doa syafaat akan disampaikan oleh Muse Lydia. 我们同心祷告，天父上帝，我们满心感谢赞美你，感谢你带领今天的家邻团契线上聚会。主耶稣，但愿我们今天的聚会蒙神你悦纳，也成为众弟兄姐妹的祝福。主，这时候我们也为着星期一8月22至24号有3天的退休会，就是百良安华语区会嘉陵志伟退休会，在万隆举行。求神你祝福每一位讲员，也祝福每一位参加者，都带着一个喜乐的心来参加，从神的话语，从团契的生活得着造就与帮助，信心更加成长，更加委身，更加热心侍奉主。主耶稣，我们也为着在病痛当中的弟兄姐妹祷告，无论他们是在家或者是在医院，都求主你亲自来医治他们，借助他们的休息，借助他们所服的药，使他们能够早日健康。在病痛的时候，也感受到有主的同在，有主的平安。主啊，我们也为着我们印尼国家来祷告。最近新冠病毒疫情越升高，主啊，求神你帮助，给政府有聪明智慧来帮助这件事情，让疫情能够渐渐的减少。主耶稣，有被感染的弟兄姐妹，正在病痛当中的，有的正在复原当中的，都求主你来医治，使他们痊愈。也给我们的总统有上头来的聪明智慧来治理这个国家，使我们的国民能够享受到平安，国泰民安。感谢主，成为一个好的公民，也帮助我们天天能够为着我们的国家来祷告，求平安。因为如果我们国家有平安，我们住在这个国家的人也能够享受到那个平安。感谢赞美主，我们将嘉陵团契每一个弟兄姐妹都向你仰望，求神祝福，让大家都健康、平安和喜乐。谢谢主耶稣垂听我们的祷告，
我们祷告，奉耶稣的名求，阿门。 Sebagai lagu penutup, mari kita nyanyikan sebuah lagu Ice Kesung Canme. Segala puji syukur. Nomor 17 bagian depan. Woman lại tàu cậu, chú tàu wen. Woman 在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日就给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。Susu Ai, Tisyung, Cememen, sampai di sini persekutuan Komisi Usia Indah kita pada hari ini. Tetap semangat, terus jaga kesehatan, dan kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Cai Cien.